Tristan Suswantono dari kelas 12 IPA 5 absen 7. Nama saya Eskelari Simanjuntak dari kelas 12 IPA 6 absen 33. Untuk presentasi pada siang hari ini akan dibagi menjadi 4. Pertama itu pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan dan saran. Jadi matematika adalah ilmu yang membantu kita berpikir secara sistematis. Dari matematika yang telah diajarkan, penting juga untuk kami mengevaluasi apa yang sudah dicapai dan yang masih menjadi kendala dalam mengerjakan soal matematika. Untuk hasil ulangan integral fungsi adalah kelas 12 IPA SMA Kanisius pada bulan Oktober 2023 menunjukkan banyak hasil di bawah rata-rata. Dari grafik berikut, 78 siswa dari 190 siswa kelas 12 IPA nilainya di bawah kriteria kecerdasan minimum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan yang dilakukan siswa kelas 12 IPA atau Kanisius dalam mengerjakan soal ulangan integral aljabar menurut teori Newman. Jadi berdasarkan latar belakang muncul 3 pertanyaan untuk penelitian ini, yaitu apa saja jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa kelas 12 IPA SMA Kanisius dalam mengerjakan ulangan fungsi integral aljabar menurut teori Newman. Lalu, faktor apa saja yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan tersebut dan saran apa yang dapat diberikan untuk mengurangi kesalahan. Jadi, apa itu teori Newman? Teori Newman adalah prosedur diagnostik sederhana yang dirancang untuk menganalisis kesalahan siswa dalam mengerjakan soal matematis. Di dalam teori Newman ada 5 jenis kesalahan. Pertama itu kesalahan membaca, kedua kesalahan memahami soal, 3 kesalahan transformasi, 4 kesalahan proses mengerjakan, dan yang kelima kesalahan menulis kesimpulan. Jadi untuk penelitian relevan sendiri sudah dikerjakan oleh Syahrudin dengan judul analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita operasi hitungan bilangan bulat pada siswa kelas 7 SMP Negeri 21 Makassar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi atas kesalahan yang siswa kelas 7 SMP Negeri 21 Makassar lakukan berdasarkan teori Newman. Hasilnya, tidak semua soal salah dikerjakan siswa, tidak ada kesalahan membaca soal, namun beberapa siswa salah memahami soal. Untuk selanjutnya akan diberikan teman saya sekian. Ya, terima kasih Gede Matthews. Sekarang saya masuk ke dalam apa itu integral. Integral sendiri merupakan sebuah konsep matematis yang digunakan dalam penjumlahan yang sifatnya berkesinambungan atau kontinu. Integral juga bisa kita gunakan sebagai inverse dari turunan, atau dalam makna lain kita bisa gunakan sebagai operasi limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Nah, jadi untuk gambaran integral sendiri itu seperti ini. Ini untuk integral tentu dengan batas 0 sampai b pada fungsi fx. Kalau misalkan dia tidak punya batas, kita bisa sebutnya dengan integral fx saja. Nah, sebagai tambahan informasi, sebelum integral ditemukan, untuk mencari suatu nilai luas, kita menggunakan namanya jumlahan Riemann. Yang di sini menggunakan aproksimasi yang seiring delta x-nya menuju 0, maka itu akan menghasilkan integral. Jadi yang membedakan di sini, ini kita benar-benar menjumlahkan satu per satu bagian yang disebut namanya partisi. Kalau di sini kita sudah menggunakan namanya approaching limit. Yang kedua, di sini ada teknik pengintegralan. Secara umum kami akan menggunakan 2 saja, yaitu integral substitusi atau integral loop, penyelesaian integral dengan mensubstitusi salah satu variabel dan mengubahnya menjadi bentuk yang sederhana. Dirumuskan seperti ini: integral f dalam gx dikali g aset x sama dx. Ini akan menghasilkan integral fu du. Mengapa demikian? Aturan ini sebenarnya kita angkat dari turunan fungsi komposisi atau aturan rantai, dimana kalau ketika kita misalkan gx sebagai u, maka ketika kita turunkan g aksen x akan dicoret. Nah, dan menghasilkan sisanya fu du. Yang kedua ada integral parsial. Parsial sendiri kita merupakan metode pengintegralan dengan memisahkan 2 fungsi sebagai fungsi perkalian. Jadi menjadi bentuk udv sama dengan uv min vdu. Integral VDU. Nah, rumus ini sendiri
didapatkan dari turunan perkalian yang kita integralkan kembali. Selanjutnya untuk metode penelitian akan dilanjutkan oleh Gabriel Rizal. Terima kasih Eki. Sekarang masuki bagian metode penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah deskripsi kualitatif. Deskripsi kualitatif adalah analisis data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, ataupun perilaku, dan kondisi dari hasil teliti dalam bentuk uraian naratif. Sampel penelitian kami adalah 190 siswa kelas 12 IPA Kolose Canisius. Waktu dan tempat penelitian kami dari tanggal 5 November 2023 hingga 30 Januari 2024 di Sekolah Kolose Canisius dan rumah masing-masing peneliti. Instrumen penelitian kami terdapat dua. Yang pertama adalah hasil kertas ulangan integral aljabar milik kelas 12 IPA Kolose Canisius dan wawancara. Wawancara ini berfungsi untuk mengklarifikasi hasil data yang telah kami analisis dan mengklarifikasi beberapa sampel yang akan dijelaskan di hasil pembahasan. Kami mewawancarai kelas 12 IPA Kolose Canisius karena menurut kami mereka sudah mempelajari materi integral aljabar, sudah mengikuti ulangan integral aljabar, dan dapat memberikan pendapat terhadap pertanyaan yang kami berikan kepada mereka. Berikut merupakan tabel jumlah siswa yang kami analisis. Memiliki jumlah total 190 siswa yang terdiri dari 12 IPA 1 sebanyak 32 siswa, 12 IPA 2 sebanyak 32 siswa, 12 IPA 3 sebanyak 31 siswa, 12 IPA 4 sebanyak 32 siswa, 12 IPA 5 sebanyak 32 siswa, dan terakhir ada 12 IPA 6 sebanyak 31 siswa. Dalam mengerjakan research paper, tentu saja banyak tahapan yang harus kami lalui. Maka dari itu, kami telah mempersiapkan 4 tahap yang kami lakukan dalam research paper ini. Yang pertama adalah tahapan orientasi. Pada tahap ini, kami mengumpulkan data yang ingin kami teliti. Kedua, tahapan reduksi. Pada tahap ini, setelah kami mendapatkan hasil data yang telah kami teliti, kami mereduksi data tersebut sesuai dengan fokus masalah yang ingin kami teliti. Dan pada tahapan reduksi, juga berpikir teori apa yang ingin kami gunakan untuk penelitian tersebut. Tiga, tahapan seleksi. Pada tahapan ini, karena jumlah data yang ingin kami analisa banyak atau masif, maka dari itu kami hanya menganalisa siswa yang mengalami nilai kurang sempurna. Dan terakhir adalah tahapan evaluasi. Pada tahap ini, kami mengevaluasi kembali hasil data yang telah kami analisa berdasarkan pengalaman kami. Karena dalam judul kami terdapat kata analisa, maka tentu saja membutuhkan teknik untuk menganalisa data. Pada itu kami telah mempersiapkan 5 teknik yang kami gunakan untuk research paper ini. Yang pertama adalah kesalahan membaca soal. Pada kesalahan ini, siswa tidak mampu memahami informasi penting yang didapatkan dari dalam soal. Kedua, kesalahan memahami soal. Pada kesalahan ini, siswa mampu menguraikan informasi penting yang didapatkan dari soal, namun tidak tahu permasalahan apa yang harus diselesaikan. Ketiga, kesalahan transformasi. Pada kesalahan ini, siswa mampu menguraikan informasi penting didapatkan dari soal, namun tidak mengetahui atau bahkan lupa cara yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Keempat, kesalahan proses. Pada kesalahan ini, siswa mengalami kesalahan dalam proses perhitungan sistematisnya. Dan terakhir adalah kesalahan kesimpulan. Pada kesalahan ini, siswa biasanya tidak fokus atau bahkan tidak teliti, sehingga mengakibatkan terjadi kesalahan dalam penulisan jawaban akhir yang mengakibatkan nilai tidak sempurna. Silakan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Di sini saya akan menjelaskannya dari kesalahan, contoh kesalahan soal per soal. Dimulai dari kesalahan pada soal nomor 1A. Dengan mayoritas error siswa itu tipe 2 dan tipe 3. Untuk contoh yang kita ambil, di sini ada integral dari soal ini. Nah, kesalahan siswa pada gambar ini terjadi ketika ia mencoba untuk mensubstitusi bagian 1 plus akar X ini. Sebetulnya, untuk menyelesaikan soal ini, kita tidak perlu integral substitusi. Hanya saja mengubah 1 min X, menguraikannya jadi 1 plus akar X, dan dikali 1 min akar X. Dan sehingga harusnya soal ini bisa dapat dikerjakan secara mudah. Saat pada soal 1B, di sini mayoritas errornya terletak pada
tipe 2 dan tipe 3, soalnya seperti ini. Nah, kesalahan siswanya terletak pada sebenarnya pada bagian yang 2 kali akar X min 3 ini. Mengapa demikian? Karena seharusnya siswa ini mengerjakan soal menggunakan pembagian bersusun atau polinomial. Tapi yang dilakukan justru mengubah pecahan menjadi pangkat eksponensial dan mencoba mengalihkannya ke dalam. Mayoritas errornya pada tipe 2 dan tipe 3. Dengan soal seperti ini, di sini siswa sudah benar upayanya dalam menggunakan integral substitusi. Namun, bagian yang disubstitusi malah bagian yang bisa kita katakan sederhana, bukan kompleksnya. Dan ini menyebabkan penguraiannya ke bawah menjadi salah dan tidak menemukan jawaban yang benar. Lanjut di sini untuk kesalahan pada soal nomor 2B dengan mayoritas error pada tipe 3 dan tipe 4. Di sini sudah cukup berbeda karena sudah menggunakan integral tentu. Namun konsep yang digunakan tidak jauh beda dengan 2A karena sama-sama menggunakan integral substitusi. Upaya dilakukan siswanya sudah benar, namun pada bagian yang saya lingkari, di sini seharusnya koefisien pada X plus 1 pangkat 3/2 ini bukan 4, harusnya 3. Di sini jadi siswa salah dalam menghitung hasil integral itu sendiri dan mengakibatkan nilai akhirnya malah salah. Terus kita lanjut ke pada soal nomor 3. Di sini tipe error yang dilakukan itu banyaknya pada tipe 2 dan tipe 3. Dan soalnya seperti ini, siswa harus menurunkan terlebih dahulu karena yang diketahui pada soal itu integral fx, bukan langsung fx. Nah, siswa justru malah langsung memasukkan variabel b ke dalam pernyataan ini, padahal pernyataan ini masih dalam integral, sehingga harus diturunkan terlebih dahulu, sehingga menyebabkan model matematisnya jadi salah dan tidak menemukan jawaban A dan B-nya. Untuk kesalahan pada soal nomor 4 dengan mayoritas error juga tipe 2 dan tipe 3, soalnya di sini menggunakan itu soal bertipe aplikasi integral. Nah, di sini cara yang dilakukan siswa sudah benar. Pertama dengan mengintegralkan kembali fungsi X min 3 untuk mencari fungsi aslinya. Lalu mencari nilai konstantanya, sudah benar. Namun, ketika siswa menggunakan informasi di titik beraksis 4, siswa di sini terjadi kesalahpahaman. Karena yang dimaksud absis 4, 4,y, dengan y itu masih nilai yang harus kita cari, bukan 4,0. Jika 4,0, berarti artinya menyinggung pada sumbu X. Nah, di sini siswa nuliskannya y min 0, padahal harusnya dia mencari nilai y itu sendiri dengan fungsi awal yang tadi kita integralkan dan cari nilai c-nya. Yang terakhir untuk kesalahan siswa pada soal nomor 5 dengan mayoritas error tipe 2 dan tipe 3 juga. Soalnya seperti ini. Nah, soal seperti ini sebenarnya tipenya itu bisa dikerjakan dengan sifat integral tentu. Tapi kesalahan siswa di sini langsung memasukkan batas pada integralnya. Nah, jadi model matematis dan hasil A dan B-nya itu salah. Sebenarnya upaya yang dilakukan siswa ini emang mencoba mengeliminasi, bisa juga. Cuman di sini harusnya siswa mengintegralkan terlebih dahulu AX plus B ini, baru memasukkan batasnya. Selanjutnya kesimpulan akan diteruskan oleh Gedemetrius. Dari hasil penelitian ini, mayoritas siswa melakukan kesalahan tipe 2 dan tipe 3 pada penggunaan integral aljabar. Banyak siswa masih belum paham konsep integral secara dalam dan pemahaman materi masih kurang, terlebih pada aljabar. Hal ini menyebabkan kesalahan pada ulangan dan ketidakpahaman terhadap materi integral. Untuk saran, kami menyarankan angkatan di bawah kami, kanisian kelas 11 dan 10, untuk fokus dalam pembelajaran, rajin latihan soal, dan bersikap aktif di dalam kelas untuk menghindari kesalahan sama. Dan terakhir, untuk saran peneliti ke depannya, kami menyarankan peneliti ke depannya untuk mengelola waktu lebih baik, dikarenakan data masif perlu dianalisis. Dan juga kami menyarankan peneliti ke depannya untuk mempelajari upaya nyata yang bisa dilakukan dalam mengurangi kesalahan untuk pengembangan penelitian ini. Data pustaka ini referensi penelitian kami. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.
presentasinya kelompok LP82 ya. Dan pada kali ini saya akan memberikan waktu sesi tanya jawab oleh penguji materi. Terima kasih. Selamat sore ibu-ibu orang tua. Ibu ya, ibu ada bapak nggak? Ini mamanya siapa? Saya Pak. Oh, selamat sore ibu ya. Selamat sore para kanisian. Ini termasuk teman-teman yang gede. Oh, silakan Pak. Baik, Eki, Tristan, dan Gede Metius sudah sampai di sini. Saya tanya dulu perasaan kalian sekarang kayak apa? Satu-satu, Eki dulu. Yang udah pasti dah sih lega ya Pak, karena saya cukup tertekan juga Pak, karena matematika kan belum pernah ada yang diteliti, jadi saya nggak punya gambaran umum kayak harus neliti apa gitu. Pada saat saya senang dan lega. Dan hampir seperti Eki, matematika kan juga merupakan research paper pertama. Jadi bisa menyelesaikan cukup lega. Jadi, Jujur, perasaan saya dekat. Akhirnya kami sudah presentasi setelah research selama beberapa bulan dan ya sekian itu perasaan saya senang. yang punya ide untuk penelitian ini siapa? Kan tadi mengatakan matematika itu baru kali ini. Ya walaupun ini bukan penelitian matematika ya. Saya melihat ini kan analisis ulangan harian. Kalau penelitian matematika lain. Kalau bisa penelitian matematika misalnya rumus parsial itu kamu teliti sedemikian rupa sehingga saya bisa tanya materi matematika. Tapi kalau ini kan kamu nggak usah terlalu deg-degan atau cemas. Ya pasti saya akan fokus di sini. Yang punya ide dulu siapa? Oh, gitu. Jadi sebenarnya untuk penelitian ini kami disarankan Pak Ibu itu secara umum ya untuk menganalisis kesalahan pada ulangan. Jadi kami itu pertama cari dulu ulangan apa yang cocok. Itu muncul ulangan trigonometri Pak Tito, unit trigonometri. Pada saat itu ulangannya udah dibagi duluan. Jadi buat kumpulin data semua siswa IPA itu bisa dibilang hampir nggak mungkin. Jadi setelah kami melakukan ulangan integral aljabar, saya Python. Jadi pada saat itu kami memutuskan untuk menganalisis kesalahan ulangan ini ulangannya apa. Terima kasih. Ya, namanya dengan gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, ya memang ya kalau kamu meneliti lalu berkaitan dengan nilai, sebetulnya ini konfin rahasia. Apa buat aku ini? Konfidensial ya. Maka ada kelompok lain pasti kamu sudah dengar ketika minta nilai Pak itu kan ditolak ya. Maka ya untuk ini atas kebaikan gurunya ini. Ya. Ya, jadi sebenarnya itu nggak boleh, tapi saya mengatakan ini ya, saya melihat biar anak-anak terpacu ya sedikit-sedikit berhubungan dengan matematika, begitu ya. Nah, sebetulnya hal seperti ini nih sering dilakukan guru. Sebenarnya ini pekerjaan guru kan. Kalau melihat seperti ini sebetulnya pekerjaan guru, iya kan? Gitu. Maka tentu saja saya kagum dengan kalian ya. Saya merasa bahwa kamu itu hebat juga kamu bisa membuat analisis seperti ini. Ya, begitu. Maka saya tidak akan tanya materi atau apapun ya. Saya ingin tanya, sebenarnya analisis soal ulangan harian itu ada banyak cara ya, ada ujinya banyak. Alasan kamu memilih apa tadi? Teori Newman. Apa? Alasan kami menggunakan metode Newman itu karena teori Newman itu sangat cocok untuk ulangan yang esai kayak orang punya bapak, dan teori Newman itu fleksibel dan mudah dipakai. Jadi ketika kita mempresentasikan, yang mendengarkan kami tidak terlalu bingung atau pusing. Begitu ya. Karena dalam uji analisis ulangan itu ya ada uji validitas, uji reliabilitas, uji soal dan sebagainya. Maka teori Newman ini cocok nggak untuk pilihan ganda? Teori Newman ini cocok untuk pilihan ganda yang memiliki cara, Pak. Jadi kalau dalam soal ulangan ada pilihan ganda sengaja caranya itu nggak bisa, Pak. Oh, gitu. Ya. Oke, dari teori Newman kamu muncul tadi beberapa apa?
ya, ada transformasi, kesalahan apa gitu ya, gitu ya. Nah, cara kamu menetapkan, apakah ada indikator bahwa saya bisa mengatakan anak ini salah rumus, anak ini salah memahami soal. Kira-kira indikator apa yang kalian buat untuk menentukan itu? Izin menjawab Pak. Jadi sebenarnya karena kita juga awal kan bingung nih acuan untuk analisisnya bagaimana. Jadi kita nyari referensi-referensi yang lain. Saya pengen lihat, kami juga pengen lihat kayak bahasa yang mereka gunakan sebagai acuan itu gimana. Karena beberapa yang saya cek bahasanya juga sedikit-sedikit ada yang berbeda. Nah kalau kami itu sebenarnya udah kayak tadi gitu sih Pak, nggak terlalu berbeda-beda, nggak ngubah banget lah. Karena saya lihat beberapa ada yang cukup ngubah karena soalnya kan soal cerita gitu Pak. Kalau kita kan yang kita analisis itu soalnya masih ada uraian dan ada soal ceritanya, tapi soal ceritanya juga bukan kasus gitu sih Pak. Gitu. Jadi tidak ada indikator tertentu gitu, wah ini salah rumus, wah ini tidak memahami soal. Kamu kan sudah menetapkan itu tadi ya, ketika kamu dapat jawaban dari teman, nggak tahu siapa, kamu sudah menetapkan, oh ini salah tipe 1, ini salah tipe 2, begitu? Bagaimana cara menentukannya? Kalau yang acuan yang kayak tadi sebenarnya poin-poinnya tadi udah dijelasin ya Pak. Tahu saya. Nah, kalau misalkan ada, maksudnya kayak kemungkinan lain gitu Pak, cara lain atau bagaimana? Ya, maksudnya kamu cara menentukan itu loh, menentukan ketika soal itu kamu lihat, ketika jawaban teman itu kamu lihat langsung bisa mengatakan, oh ini salah memahami soal. Kan kamu begitu ya? Iya. Ini salah tipe 2, tipe 3. Ada indikator khusus nggak? Atau memang nggak ada? Atau hanya feeling aja kamu, oh wah ini salah memahami soal. Oh, kalau misalkan tipe 2 dan tipe 3 nih, ini kan agak mirip nih ya Pak. Ya. Kalau tipe 3 nih, acuan saya dan kelompok tuh lebih kalau mereka tuh mencoba nerjemahin soal ke angkanya, maksudnya ke lebih sederhananya lah, bentuk matematis lebih sederhana, tapi tandanya ada yang salah atau plus minusnya misalkan dalam kenyataan itu salah. Kalau 2 tuh, kalau kesalahan tipe 2 tuh kayak bisa dia ngerti Pak, tapi dia ada kesalahpahaman kayak tadi yang saya jelasin yang absis. Nah itu kan dia salah paham atau penggunaan integral substitusi yang tidak sesuai dengan tempatnya gitu. Jadi acuan-acuannya sebenarnya nggak terlalu detail sih Pak. Jadi belum tentu ya antara kamu, antara Tristan, Gede, sama Eki bisa menetapkan hal yang sama ya, begitu. Bisa juga si siapa Gede akan mengatakan udah ini salah memahami aja, bukan salah ini, begitu. Lalu bagaimana? Kan kami analisis ini kan bisa jadi subjektif kan kalau Iya. dari hasil analisis tersebut. Kami analisisnya itu di rumah, kita on laptop masing-masing dan kita di Google Meet bareng sambil analisis soal satu persatu. Kita ngobrol buat meluruskan pendapat satu sama lain. Oh gitu. Dari 190 itu kalian kerjakan semua. Iya Pak. Lalu tadi yang ada proses wawancara juga kamu ya? Juga ada. Ada. Itu nanya. Nanya, maksudnya tanya. Ada berapa orang yang kamu wawancara? Untuk wawancara kami hanya menanya 7 siswa Pak. Itu sudah mewakili. Iya Pak. Jadi kan soal Bapak itu dari 1A hingga 4. 5 ya Pak, hingga 5 Pak. Dari masing-masing soal ini kami wawancara yang memiliki keunikannya masing-masing. Jadi biar bisa memperjelas dan mengklarifikasi data yang sudah kami analisa Pak. Cukup ya, 7 itu mewakili, yakin? Iya. Tidak separuh gitu ya, oke. Nggak ada. Knowledge cuma 10 halaman Pak. Oke. Tadi ya, saya kira kalau saya tanya tentang tindakan konkret yang kalian akan lakukan ya tadi yang dikatakan ya, saya akan memberitahu adik kelas begitu supaya fokus matematika begitu ya, gitu betul? Apa nggak ada yang lain?
Apakah ini melulu siswa? Nggak balik, kenapa? Sebenarnya Pak, izin kalau misalkan mau membahas ke gurunya juga, mungkin latihan soalnya tuh Pak. Jangan yang kayak satu soalnya cetek, ujiannya tinggi banget, kayak soal universitas gitu kan Pak. Nah, terus kalau bisa Pak, izin buat minimalisir kayak kesalahan hitungan dalam pembuatan soal. Kayak yang polinom itu Pak, saya spesifik pas ngerjain ulang, ada soal yang karena salah tanda dalam soalnya, itu pembagian polinomnya nggak habis. Nah, jadi itu mungkin kalau yang tadi 1B, sorry, banyak siswa tuh jadinya bingung karena mau dibagi nggak bisa, yang lain juga nggak bisa, gitu Pak. Maka yang ingin saya katakan, Gede, Tristan, sama ini, gak apa-apa, kamu gak usah merasa takut karena yang uji di sini Pak Eko ya. Karena sebetulnya analisis ulangan harian itu justru bisa untuk guru ya Bu Nene, bisa untuk guru, bisa untuk sekolah, bisa untuk siswa. Justru ini bisa membuat mungkin mengkritisi gurunya atau mungkin guru itu akan membuat soal yang semakin lama menjadi semakin valid. Jadi ketika Gedes kemarin mengatakan Pak saya akan revisi, terus tak cek lagi loh, kok jadi nggak ada pernyataan itu, kamu hilangin. Saya sungguh yakin karena aku yang uji di sini kan, sehingga kamu entah takut, entah nggak enak, sebenarnya nggak perlu itu ya. Sebenarnya kita oke aja nggak apa-apa, ya, gitu ya. Oke gitu, terima kasih moderator, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Eko, dan untuk selanjutnya saya akan berikan waktu 10 menit bagi penguji bahasa Inggris. Terima kasih moderator. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman Ganesnya, terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Dan teman-teman presenters, penyaji, selamat karena kalian sudah melalui proses yang begitu rumit ya sebenarnya ya. Dan sampai saat ini bisa presentasi dengan cukup baik tadi, dan waktunya menjawab pertanyaan dari ya. Jadi awalnya sebenarnya kalian kaget ya dapat penguji Pak Eko ya? Atau gimana? Sebenarnya kalau saya pribadi sih nggak terlalu kaget karena guru matematika kayaknya cuma itu doang. Itu Pak itu atau Mas Pari itu kan pembimbing matematika. Iya, jadi tadinya Pak Eko ya, nggak apa-apa di analisis itu ya memang harusnya apa adanya, sedangkan itu objektif, ya tidak subjektif. Tidak kemudian ketika kalian analisis terus berpikir jangan-jangan misalnya Pak Eko nih misalnya menggunakan argumen itu, nanti jawabnya argumennya jadi tidak ada dasarnya. Gitu. Tapi kalau memang kemudian ini tadi menemukan memang ada kesalahan soal, ya nggak apa. Itu kan memang berguna, ini kan kalian sebenarnya membantu Pak Eko. Boleh besok kalian bisa menganalisis ulangan bahasa Inggris gitu ya. Nah sebenarnya ini pengen tanya dulu, kenapa kalian kemudian berpikir tadi ya di luar dari idenya Pak Rindu sendiri? Kenapa sih kalian berkeputusan untuk menganalisis ulangan dengan teori Newman ini? Urgensinya itu apa? Jadi untuk urgensinya kami mencari masalah, jangan luas-luas, masalahnya tuh sekitaran sekolah ya. Kita masuk lagi masalah dia kan kami ini ada apa gitu. Dan menunjukkan bahwa pas ulangan integral itu kan biasanya kita habis ulangan itu ngobrol-ngobrol kan Pak, itu pada ngomong ya gua rekan deh gitu. Terus banyak yang ngomong kan, ini kayaknya hasilnya di luar ekspektasi saya gitu. Itu latar belakang kami, salah satu latar belakang kami mengambil itu dan Oke. Nah mungkin beberapa hal yang melatar belakangi list kali ini bisa dituliskan di latar belakang. Gitu. Jadi tidak langsung jeder matematika, integral, tapi backgroundnya itu dari mana gitu. Ya nanti bisa dikatakan. Ini semua tanya nih, kemarin Gede komunitas memberikan revisi yang sebenarnya kan. Saya sudah baca terus Miss baca ulang, sebenarnya tidak terlalu banyak ya bedanya ya. Ini Miss ketika membaca kalimat pertama di abstrak sebenarnya Miss
mengajarkan penting juga untuk mengevaluasi apa yang sudah dicapai dan masih menjadi kendala dalam mengerjakan soal matematika. Ini kira-kira kalimatnya udah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia belum? Atau seharusnya gimana? Kalau kasih kesempatan kalian untuk merevisi lagi. Ini selanjutnya matematika yang telah diajarkan penting juga untuk mengevaluasi. Ini siapa yang mengevaluasi? Kan siapa yang mengevaluasi matematika? Ada nggak subjek dari kamu? Saya untuk siswa mengevaluasi apa yang sudah dicapai dan masih menjadi kendala dalam mengerjakan soal matematika. Siswa atau gurunya yang mengevaluasi? Nah, gini, maksudnya adalah ketika kalian membuat kalimat, menyusun kalimat itu tidak harus langsung non-consensus gitu. Kalau memang bisa dibagi menjadi 2 kalimat, bagilah menjadi 2 kalimat gitu. Itu malah lebih baik sebenarnya. Jadi tidak selalu digabungkan dengan koma atau bilang sebenarnya kan bisa dibagi menjadi 2 kalimat ya, dari standar EKI ya. Matematika adalah ilmu yang membantu kita. Sebenarnya kata kita, kami, mereka yang biasa kita gunakan dalam bahasa presentasi itu tidak digunakan dalam jurnal sebenarnya. Diperluas itu, apakah memang itu untuk siswa atau untuk manusia pada umumnya, nanti dijabarkan gitu ya. Matematika adalah ilmu yang membantu para siswa mungkin untuk berpikir secara sistematis, titik. Nah, nanti kamu lihat lagi itu subjeknya mau apa, kemudian predikatnya mau apa ya. Nanti kalimat yang pertama itu diganti lagi ya. Mis tahu kalau sebenarnya kalimat ini kan merepresentasikan latar belakang gitu kan ya, karena latar belakang harus ada di abstrak sudah baik ya. Kemudian dilanjutkan dengan dan lain-lain. Ini tidak melihat konsistensi antara penggunaan kata SMA Canisius atau SMA Kolese Canisius. Nah, ya, dipilih salah satu. Mau SMA Kolese Canisius atau SMA Canisius saja salah satu. Nah, kemudian Miss mau tanya hubungan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. Apa sih fungsinya rumusan masalah dan tujuan penelitian atau bagaimana format atau isi dari rumusan masalah dan tujuan penelitian? Mereka berdiri sendiri-sendiri kah? Atau harusnya itu yang ditulis terdahulu itu rumusan masalah dulu baru tujuan penelitian atau seperti apa? Rumusan masalah adalah masalah yang ingin menjawab tujuan penelitian. Boleh nggak? Rumusan masalah itu rumusan masalah itu adalah tujuan untuk kami meneliti, dan jika dilihat dari presentasi kami terdapat 3 rumusan masalah yang harus kami menjawab dengan kesimpulan. Maka dari itu tujuan dan rumusan itu memiliki ikatan satu sama lain. Oke, rumusan masalah dan tujuan itu ada ikatan satu sama lain. Jadi format ini sepertinya dan biasanya tidak pernah menemukan kalau tujuan itu akan lebih dulu daripada rumusan masalah. Jadi susunannya ini teknisnya latar belakang masalah itu rumusan masalah itu selalu duluan, setelah itu baru diikuti dengan tujuan
termasuk yang Tristan sebutkan tadi ya. Kemudian teman-teman kan tadi kalian menuliskan landasan teori itu adanya di mana? Coba Tristan. Landasan teori itu adanya di bagian apa? Metodologi, metodologi latar belakang, hasil dan pembahasan, kesimpulan ya. Tadi tentang landasan teori ya. Kalau seharusnya sih di daerah-daerah bab 1 pendahuluan. Nah, betul. Ya, landasan teori itu bab 1 pendahuluan. Tetapi kalian tulisannya di metodologi. Teori Newman tuh kalian breakdownnya di metodologi malah. Ya, jadi kalian bisa pindah gitu sebenarnya. Jadi yang di metodologi ya benar-benar pure tentang metode kalian melakukan apa itu di situ. Sedangkan teorinya ada di bagian 1 di pendahuluan karena nanti memang berhubungan dengan hasil dan pembahasan kalian. Kan kalian akan menyambungkan itu kan? Itu sudah benar sebenarnya. Itu ya. Di sini menambahkan beberapa catatan, ada kesalahan-kesalahan kecil yang bisa kalian revisi nanti. Sumber rujukan, di bawah nih masih bisa digabung ya kan. Terus pada soal berikut, padahal berikutnya nggak ada soalnya, ya, nanti dilihat lagi. Tapi secara keseluruhan sudah baik ya. Terima kasih atas kerja keras. Moderator, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih atas tanggapannya dan pertanyaannya Miss Neni. Dan sekarang untuk waktu 5 menit saya akan memberikan kesempatan bagi para audiens untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Nicholas Ramadan dari 12 IPA 5 nomor absen 20. Saya ingin menanyakan dua hal saja, dua hal yang dasar. Kenapa kalian pilih ulangan integral aljabar itu? Kenapa enggak yang lain? Yang pertama. Yang kedua, kenapa hanya IPA? Kenapa enggak IPS? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Pada awalnya kami, seperti yang dikatakan oleh Gede, sebenarnya kami awal-awal ingin menganalisis hasil ulangan milik trigonometri milik Python. Namun karena saat itu hasil ulangan sudah dikumpulkan dan ketika kami ingin mengumpulkan data untuk mengerjakan research paper ini terlalu sedikit yang membuat kami berubah pikiran menjadi ulangan yang saat itu masih panas lah. Dan saat itu juga hasil ulangannya belum dikumpulkan sehingga dapat mempermudah kami mengumpulkan data. Terima kasih. Ya, untuk menjawab pertanyaan kedua, kenapa IPS gak kita teliti juga? Sebenarnya alasannya sederhana, karena IPS itu yang megang matematikanya Pak Nango, bukan Pak Eko. Dan itu pasti ada perbedaan soal dan kita gak akan ikut ke IPS penelitiannya. Kenalkan, nama saya Alfonso Setiakala Kota Barat dari kelas 12 keempat atau 3. Kan kalau di kelompok biologi ada kayak kegagalan, misalnya tanaman mati kalau kimia fisika kayak eksperimennya gagal. Nah kalau di kelompok matematika nih saya penasaran gagalnya itu apa atau kesulitannya apa? Jadi untuk penelitian ini kami ada beberapa kendala dalam penelitian ini. Jadi pertama, walaupun kita analisis satu bareng-bareng, tapi waktu kita bisa analisis bareng-bareng itu susah. Kami kan analisis ulangan 190 siswa itu selama kurang lebih 3 minggu. Selama 3 minggu itu hanya 7 hari waktu efektif kami menganalisis bersama. Itu merupakan kendala yang cukup parah sih, karena kami perlu analisis ini bareng-bareng supaya tadi opini kami itu bisa jadi lurus. Itu kendala kami. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Kartika Chandra dari kelas 12
saya bertanya, bagaimana sih cara kelompok bisa kerjasamanya itu rata gitu? Kan karena kita sebagai para peneliti juga merasakan kesulitan dalam hal itu juga. Dan terutama di RP kalian ada 190 data yang perlu dicek bersama-sama ya. Tentunya setiap orang pasti ada waktu nggak bisa, waktu bisa. Itu gimana cara kalian bisa mengatur kerjasama itu? Pasti. Terima kasih pertanyaannya, izinkan saya menjawab. Jadi untuk kerjasama kami, jadi kami membagi-bagi nih, ada yang ngurusin jurnalnya, terus kita sebagian ada juga yang kayak nyicil-nyicil buat nelitinya, analisisnya, karena analisisnya kan banyak kan. Kalau udah cukup yakin nama jurnal, baru deh kita coba analisis bareng-bareng buat minimalisir waktu yang dibutuhin, jadi biar makin cepat gitu. Kan tadi sempat ada wawancara kan tadi dari 190-an 7 orang diwawancara. Nah, pertanyaannya gimana cara nentuin atau pertimbangannya gimana nentuin siapa aja yang perlu diwawancara dan kenapa orang-orang ini bisa dibilang layak atau bisa mewakili data yang disajikan? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami memilih orang yang ingin diwawancarai dengan cara ketika kami melihat hasil dari ulangan mereka. Jika menurut kami jawaban dalam hasil ulangan mereka sangat unik dan tidak dapat membedakan tipe 2 dan tipe 3 itu, membuat kami tertarik untuk mewawancarai dia atau mereka. Ini sekian dari jawaban saya. Selamat sore para hadirin. Ibu ini Eko. Sama-sama saya mengapresiasi kelompok telah menyelesaikan research paper dengan baik. Namun saya ingin punya satu pertanyaan. Boleh ke saran? Di sini kan kalian menyatakan fokus dalam pembelajaran, meningkatkan frekuensi latihan soal dan bersikap aktif di dalam kelas. Pertanyaan saya, kenapa kalian bisa menyatakan itu? Karena saran-saran tersebut tanpa penelitian ini menurut saya tidak jelas. Terima kasih. Mungkin bagi Anda jelas, tapi kalau bagi saya dan peneliti kami, ada konsep yang sebenarnya sederhana harusnya guru tuh bilang, tapi nggak diterapin, gitu. Jadi akhirnya banyak kelirunya dan model semua yang dikerjain itu sia-sia, gitu kurang lebih. Baik, saya bisa juga Mas Hendro Gunawan. Jadi saya ingin bertanya saja. Jadi peneliti menggunakan pendekatan matematika. Kenapa tidak menggunakan pendekatan lain, contohnya dalam fisika ataupun biologi? Mungkin siswa juga bukan itu. Saya ulang. Jadi kenapa menggunakan? Jadi kan siswa itu bisa aja ada faktor lain. Karena secara psikologi, kenapa menggunakan pendekatan matematika? Karena menurut pandangan saya sendiri, matematika itu secara teknis. Dan kenapa tidak menggunakan pendekatan lainnya? Terima kasih. Jadi sempat disebutkan tentang psikologis ya. Oke, jadi kalau kita pendekatannya secara psikologis, maka tema research paper kita itu menjadi sosial hukum. Itu jawabannya. Dan untuk 5 menit terakhir ini akan saya berikan kesempatan bagi para orang tua untuk memberikan tanggapan. Ibu silakan Ibu. Beri apresiasi Bu. Selamat sore Bapak Ibu Guru, karena memberikan kesempatan kepada para anak-anak ini untuk open their mind. Maksud saya adalah mereka melakukan research sesuai dengan passion mereka. Karena nanti di kedepannya kita membutuhkan peneliti itu melakukan penelitian yang sesuai dengan apa yang mereka sukai, apa yang ingin mereka ubah di dalam hidup ini. Itu menurut saya.
Jadi apabila kali ini anak saya memilih tema matematika, mungkin memang itulah passion dia dalam hidupnya. Semoga ya Pak ya, saya nggak tahu. Semoga itu adalah jalannya dan semoga ini memberikan mereka pandangan lebih luas tentang apakah itu research. Tentu saja ada hipotesa yang harus dibuktikan dan itu mereka sudah berusaha, meskipun menurut saya pribadi 7 itu tidak cukup. Kalian itu masih membuka potensi bias. Dalam hal ini membuka potensi bias, oleh karena itu kedepannya mungkin kalian perlu mempelajari apakah itu statistik yang dimana akan memuat hasil-hasil penelitian kalian ke depannya. Tapi karena saat ini adalah level SMA, pengenalan, saya rasa cukup membanggakan saya sebagai orang tua. Terima kasih Bapak Ibu dan mau memberikan tanggapan. Kalau begitu kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada para audiens, para pemuji, orang tua siswa dan tentunya kelompok RP 82. Saya Pramudiadi Fraksono dan Christopher Carlo Vigo Saputro sebagai moderator dan notulen dari sesi presentasi kali ini mengucapkan terima kasih.